Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita nih. Kali ini kita akan membahas materi tentang panca indera pada manusia. Mulai dari pengertian, bagian-bagian, dan cara kerja alat indera serta fungsinya. Sebelumnya, kalian sudah pasti tahu kan apa saja alat indera pada manusia? Ya, betul sekali. Alat indera pada manusia ada 5. Yang pertama, ada indera penglihat, yaitu mata, indera pendengar, yaitu telinga, indera penciuman, yaitu hidung, indera perasa, yaitu lidah, dan indera peraba, yaitu kulit. Oke, kita akan bahas satu persatu panca indera pada manusia. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Fungsinya untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga dengan mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya dengan cepat. Mata tersusun dari alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Bagian-bagian pada mata yaitu kornea mata, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskan pada bagian mata yang lebih dalam. Lensa mata mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Iris mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya agar masuk ke mata. Kemudian pupil mempunyai fungsi sebagai saluran masukan sebuah cahaya. Retina mata mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf ke mata ke otak. Otot mata mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Kemudian saraf mata mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata. 1. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. 2. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. 3. Kornea dan lensa membelokkan atau membeskan cahaya agar difokuskan ke retina. 4. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. 5. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. 6. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara. Nah, fungsi lain dari telinga yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Pada dasarnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Fungsi daun telinga untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Rongga telinga ini dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran, maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Dengan adanya lapisan lilin, benda asing tak akan bisa masuk lebih dalam ke telinga. Telinga di bagian tengah. Di bagian tengah telinga terdapat 3 bagian, yaitu gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Kemudian ada tulang-tulang. Pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran meliputi martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada tabung eustachius,
menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Ketiga, telinga dalam. Pada telinga dalam, terdapat dua bagian, yaitu bagian yang pertama, rumah siput atau koklea. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Bagian kedua, saluran setengah lingkaran, berperan sebagai alat keseimbangan. Cara kerja telinga. Bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Gendang telinga bergetar oleh bunyi. Kemudian, getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Nah, selanjutnya, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Setelah itu, getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi, nada rendah, dan sel rambut pada ujung lainnya mengirim informasi bunyi, nada tinggi. Setelah itu, saraf auditori mengirim sinyal ke otak, di mana sinyal ditafsirkan sebagai Hidung ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau suatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Bagian-bagian pada hidung. Yang pertama adalah lubang hidung, mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Kemudian ada rambut hidung, mempunyai fungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Kemudian ada selaput lendir, mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Selanjutnya ada serabut saraf. Ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernafasan. Yang terakhir adalah saraf pembau. Ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Cara kerja hidung. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung. Kemudian, zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima sel olfaktorius yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap dan gas. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfaktorius menuju otak. Otak akan mengartikan informasi sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap serupa saraf yang menghubungkan saraf lidah dengan reseptor otak. Lidah bisa berada tenang di tempatnya karena ada jaringan dan mukosa yang menempel ke rongga mulut. Coba angkatlah lidah Anda. Di situ akan terlihat struktur seperti tali bernama frenulum lingualis yang menghubungkan lidah dengan dasar mulut. Sedangkan di bagian belakang mulut, lidah menempel dengan tulang hyoid.
Ukuran rata-rata lidah laki-laki adalah 8,5 cm, sedangkan lidah perempuan 7,9 cm. Tercatat, ukuran lidah manusia terpanjang mencapai 10,1 cm. Secara garis besar, bagian-bagian lidah bisa dikelompokkan menjadi 5 area, yaitu yang pertama ada dasar lidah. Dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lain, dasar lidah tidak bisa digerakkan secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Kemudian ada badan lidah. Lalu 2/3 bagian lidah lain disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Selanjutnya ada ujung lidah. Sesuai namanya, ujung lidah adalah bagian lidah paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bisa digerakkan dengan bebas. Setelah itu ada dorsum lidah. Bagian ini terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Yang terakhir adalah bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat Anda mengangkat lidah. Di bagian ini, pembuluh vena terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Bawah lidah juga terkadang berfungsi sebagai tempat pemberian obat. Sebab untuk jenis obat tertentu penyerapannya terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini pada lidah. Makanan yang sudah dihancurkan atau minuman yang bersifat larutan akan merangsang ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan akan dikirimkan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya, otak akan mengolah rasa sehingga kita dapat satu informasi rasa suatu jenis makanan atau minuman. Kulit ialah salah satu alat indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat sebuah reseptor yang peka terhadap sebuah rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, yaitu sebagai alat ekskresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Kulit sendiri memiliki beberapa bagian, antara lain lapisan kulit luar epidermis dan lapisan kulit dalam dermis. Di dalam lapisan kulit luar, yaitu epidermis, terdapat kulit ari yang terdiri atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Fungsinya untuk mencegah masuknya kotoran atau bakteri dari menguapnya air dari dalam tubuh. Ada juga lapisan Malpighi yang terdiri atas sel-sel yang aktif membelah dan berfungsi untuk menggantikan sel-sel kulit ari yang mengelupas. Di dalam lapisan kulit dalam, yaitu dermis, terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Ada kelenjar minyak berfungsi untuk menghasilkan minyak guna menjaga rambut agar tidak kering. Selain itu, ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan termasuk akar rambut. Selain itu juga ada ujung-ujung saraf yang berfungsi sebagai penerima rangsang untuk kemudian direspon oleh saraf pusat. Ada juga jaringan lemak yang berfungsi untuk mengendapkan air di kulit sehingga kulit tetap lembab.
Selanjutnya adalah cara kerja kulit. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Oke teman-teman, bagaimana dengan penjelasan materi tadi? Tentunya sangat mudah untuk dipahami ya. Nah, mungkin hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan tentang materi panca indera pada manusia. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.